Duluan, saya terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok tugas besar RPL dengan judul Sistem Informasi Pemesanan dan Manajemen Layanan Kebersihan Rumah Berbasis Web yang bernama Weeklynet. Kami akan memperkenalkan masing-masing dari anggota kelompok kami. Saya Muhammad Fatanatullah dengan NIM F1D0210124. Saya lalu Farah Sanif Aslam dengan NIM F1D02411118. Dan saya Ulul Asmi dengan NIM F1D0241014. Jobikit dengan NIM F1D023100075. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini ada beberapa menu daftar isi. Yang pertama itu pendahuluan yang berisi latar belakang, masalah, tujuan, dan manfaat. Kemudian yang kedua ada analisis sistem yang berisi sistem berjalan, user story, kebutuhan, dan yang ketiga desain database yang berisi IRD dan struktur tabel. Yang keempat desain proses atau UML, isinya itu use case, kelas diagram, activity diagram, sequence diagram, dan DFD. Kemudian yang kelima ada desain interface yang berisi wireframe dan sitemap. Dan yang keenam, implementasi yang berisi modul sistem dan lingkungan implementasi. Oke, slide selanjutnya. Jelaskan bagian pendahuluan. Jadi di bagian pendahuluan ada latar belakang kenapa Weeklynet ini dibutuhkan, karena masyarakat modern, kebutuhan masyarakat akan jasa kebersihan rumah profesional terus meningkat karena banyaknya mahasiswa atau pekerja yang menyewa kos tapi males buat ngebersihinnya, terus juga banyak yang prosesnya itu masih dilakukan secara konvensional melalui telepon, SMS, atau WhatsApp. Masalah pada cara konvensional itu ada kesalahan pencatatan jadwal layanan, kemudian sulit memantau status pesanan secara real time, kurangnya transparansi biaya layanan, dan juga penjadwalan tugas dan laporan bisnis direkapnya secara manual gitu karena masih belum otomatis. Jadi sistem ini memberikan solusi untuk masalah tersebut. Next. Lalu untuk tujuan dan manfaat pengembangan jadi buat tujuan dan manfaat pada web yang kita buat ini, yang pertama itu adalah membangun sistem pemesanan dan manajemen kebersihan rumah yang terintegrasi, lalu mempermudah pelanggan memesan layanan secara daring, lalu membantu admin mengelola operasional layanan, lalu menyediakan status pesanan secara real time, dan menghasilkan laporan bisnis akurat dan terstruktur, dan yang terakhir itu meningkatkan kualitas layanan lewat fitur ulasan. Bisa ke slide selanjutnya, wahai sahabatku. Selanjutnya lagi, sahabatku. Oke. Pada pemeriksaan saat ini, kita bisa melihat bahwa pemesanan jasa kebersihan saat ini masih bersifat konvensional, yang dimana pelanggannya itu menghubungi penyedia jasa via telepon atau chat, lalu admin akan mencatat secara manual. Kelemahan dari proses konvensional tersebut memiliki 5 kelemahan, yang dimana yang pertama itu datanya itu mudah tercecer atau hilang saat dicatat manual. Yang kedua itu sulit dimonitoring secara real time. Dan yang ketiga, penjadwalan petugas itu rawan bentrok. Jadi ketika mereka ingin memesan sebuah pelayanan, terkadang petugas itu banyak yang melakukan bentrok saat ingin melakukan jasanya tersebut. Yang keempat, laporan bisnisnya itu direkap manual, rentan salah. Dan yang terakhir itu tidak ada mekanisme ulasan pada pelanggan. Jadi ketika pelanggannya sudah diberikan jasanya oleh pihak terkait, banyak yang tidak bisa memberikan ulasan atau umpan balik seperti apakah pelayanannya bagus atau seperti apa. Jadi begitu. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Ulul. Oke, selanjutnya yaitu user story.
Di sini ada dua aktor. Yang pertama itu customer. Dia bisa membuat akun untuk menggunakan layanan sistem kami yaitu Weeklynet. Yang kedua, melihat daftar paket layanan. Yang ketiga, membuat pesanan jasa kebersihan. Yang ketiga, ingin melihat riwayat dan status pesanannya. Yang keempat, saya ingin memberikan ulasan layanan. Yang kelima, ingin mengubah data profil. Kemudian untuk aktor admin, dia bisa mengelola data paket layanan kayak dia ngedit layanannya itu seperti apa, menghapus dan menambahkan. Kemudian ada ingin mengelola data petugas kebersihannya juga, sama kayak paket layanan, dia bisa edit, hapus, dan semacam, mengelola pesanan masuk juga, melihat data pelanggan, dan juga menghasilkan laporan bisnis. Oke, selanjutnya kebutuhan fungsional. Di sini ada beberapa kebutuhan fungsional yang disediakan oleh sistem Weeklynet ini. Yang pertama ada registrasi dan login, yaitu untuk customer atau admin. Yang kedua, menampilkan daftar pelayanan beserta harga dan deskripsi. Yang ketiga, memproses pemesanan paket, alamat, jadwal, dan pembayaran. Yang keempat, menampilkan status dan riwayat pesanan secara real time lewat sistemnya. Kemudian ada mencatat dan mengelola data alamat customer. Dan yang keenam, mengelola data kepesanan oleh admin. Yang ketujuh, penugasan petugas terhadap pesanan masuk. Yang kedelapan, kita mencatat ulasan data atau komentar setelah menggunakan layanan Weeklynet ini. Dan yang kesembilan, menghasilkan laporan bisnis untuk admin. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, jadi buat di slide 11 ini kita bisa melihat bahwa aspek kualitas sistemnya, di mana di sini pada yang dimana di sini pada TV kita bisa melihat kompatibilitas browser yang dimana itu dapat diakses melalui Chrome, Firefox, dan Edge. Lalu pada basis data MySQL yaitu menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data yang relasional. Lalu di sini buat antarmuka responsifnya itu tampilannya itu dibuat menjadi lebih mudah digunakan di berbagai ukuran layar HP seperti handphone, tablet, atau dan lain-lain. Dan untuk pada keamanan datanya, di sini menggunakan password yang disimpan dengan enkripsi. Jadi di sini dia itu menggunakan password hashing. Jadi itu kan dienkrip menjadi sandi yang sangat panjang begitu, jadi sangat susah untuk dijebol lah oleh hacker. Dan yang terakhir ada performa yang cepat, di mana di sini waktu yang direspon tuh di bawah 3 detik per permintaan. Jadi dia tidak menunggu lama buat untuk mendapatkan respon dari aplikasi tersebut. Baik, selanjutnya. Maksudnya bab 3 akan dijelaskan oleh teman saya. 3 ini terdapat desain database, tier dan struktur tabelnya, desain proses dan desain interface. Pada IRD terdapat ada 6 entitas, yaitu user addresses, package, cleaners, order, reviews, yang mereka saling terhubung dan setiap entitasnya memiliki beberapa atribut. Seperti di sini address atau alamat yang terhubung dengan user dengan one to one. Kemudian user terhubung dengan package terhubung dengan order, reviewers juga terhubung dengan orders, dan cleaners juga terhubung dengan orders. Next slide. Di sini dijelaskan apa aja atribut yang ada di entitas tersebut. Contohnya seperti pada user ini terdapat atribut nama, nomor telepon, password yang sudah di-hash, role-nya sebagai apa, dan juga ada profile picture-nya. Kemudian di package itu paket, atributnya ada nama paketnya, harga paket, deskripsi, dan statusnya. Kemudian di order pesanan itu ada atribut user ID sebagai foreign key dan juga cleaner ID sebagai foreign key, dan juga ada nama package, harga, status, dan
status pembayarannya. Kemudian address atau alamat, ada atribut user ID sebagai foreign key, kemudian nama alamat dan juga detail alamatnya. Dan di cleaner sini petugasnya ada nama, nomor telepon, dan statusnya dia tersedia, sedang mengerjakan pekerjaan atau sedang tidak aktif. Kemudian ada juga atribut review yang ada entitas review yang atributnya itu ada order ID, user ID, rating, sama komen. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan use case diagramnya. Di use case diagramnya ini terdapat interaksi aktor dengan sistem, yaitu dua aktor utama berinteraksi dengan sistem customer dan admin masing-masing dengan hak akses di menu tertentu. Yang pertama terdapat customer. Customer ini memiliki entitas register login, pesan layanan, lihat riwayat, beri ulasan, dan kelola profil. Dan yang kedua yaitu terdapat admin ini terdapat entitas seperti login, kelola petugas dan paket, kelola pemesanan, masuk, lihat data. Dan yang ketiga yaitu include. Include ini terdapat relasi wajib, yaitu use case utama lalu menjalankan use case lain. Yang selanjutnya yaitu extend. Extend ini terdapat relasi opsional, yaitu use case bertambah yang hanya berjalan pada kondisi tertentu. Next. Selanjutnya yaitu kelas diagram struktur kelas diagram. Kelas diagram ini terdapat struktur kelas sistem, yang dimana kelas diagram ini menggambarkan struktur kelas, atribut, metode, dan relasi antar kelas yang membentuk sistem whereas client atau selaras dengan struktur tabel pada desain database. Kelas utamanya itu terdapat user, address, package, cleaner, order, dan review. Setiap kelas ini memiliki atribut dan metode miss, created, update, dan get status yang merepresentasikan operasi bisnis sistem. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya di sini ada activity diagram. Di sini activity diagram itu akan menggambarkan urutan aktivitas pengguna dalam dua proses inti pada sisi customer. Yang pertama ada registrasi akun atau customer. Sini pertama kita bakal mulai, kemudian customernya itu bakal buka halaman register, kemudian dia bakal input nama, nomor HP, dan password. Kemudian kita cek dia data valid dan nomor HP belum terdaftar. Jika tidak, dia bakal menampilkan pesan error kembali ke langkah yang ini. Kemudian jika ya, sistem menyimpan data ke tabel user dan sistemnya akan mengarahkan ke halaman login dan selesai. Kemudian yang pemesanan layanan masih perihal customer juga. Yang pertama mulai, terus customer login ke sistem, kemudian customer memilih paket layanan. Setelah itu customernya mengisi alamat dan jadwal layanan. Kemudian customer memilih metode pembayaran. Kemudian customer bakal mengonfirmasi pesanan ini. Kemudian ada kita cek data pesanan itu valid apa enggak. Jika tidak, kembali ke pengisian. Jika iya, maka sistem menyimpan data pesanan ke tabel order. Dan kemudian sistem menampilkan status pesanan pending dan selesai. Kemudian untuk yang alur pengelolaan pesanan pemberian ulasan, yaitu sebagai admin, ini pengelolaan pesanan. Pertama mulai, kemudian admin login ke sistem, admin membuka menu kelola pesanan, kemudian admin memilih pesanan dengan status pending, admin menetapkan petugas kebersihan yang tersedia, kemudian sistem mengubah status pesanan menjadi proses. Kemudian di sini ada cek lagi layanan selesai dilaksanakan. Jika belum, dia bakal kayak menunggu gitu. Jika sudah, maka admin mengubah status pesanan menjadi done dan sistem mencatat laporan transaksi dan selesai. Kemudian yang untuk pemberian ulasan ini customer. Pertama mulai, kemudian customer membuka menu reward pesanan lewat aplikasi Weeklynet sistemnya. Kemudian customer memilih pesanan berstatus done. Kemudian ada cek lagi, pesanan sudah memiliki ulasan, tanda tanya. Jika sudah, sistem menampilkan ulasan yang
sudah ada. Jika belum, customer mengisi rating dan komentar, customer menekan tombol kirim ulasan, sistem menyimpan data ke tabel review, kemudian sistem menampilkan notifikasi ulasan berhasil dan maupun sudah dan belum bakal dia selesai pemberi ulasan. Kemudian selanjutnya akan datang teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang bagian sequence diagram. Yang pertama kita bisa melihat di sini yang registrasi akun. Pada registrasi akun ini kita bisa melihat bahwa di sana terdapat 4 objek, yaitu customer, halaman register, sistem, weekly need, dan database-nya. Lalu setelah proses itu dimulai ketika customer itu mengisi form registrasi yang berisi nama, nomor HP, dan password pada halaman register. Setelah form diisi dan dikirim, halaman register meneruskan data tersebut ke sistem weekly need untuk diproses. Selanjutnya ketika sistem melakukan pengecekan ke database, itu bakal memastikan apakah nomor HP yang digunakan sudah terdaftar atau belum pada sistemnya. Lalu setelah ketika sudah didaftar dan berhasil, database kemudian mengirim hasil pengecekan sistem kembali ke sistem. Dan jika nomor HP-nya sudah terdaftar, sistem bakal mengirimkan pesan error ke halaman register, yang dimana halaman register kemudian menampilkan notifikasi kepada customer bahwa nomor HP tersebut sudah digunakan sehingga registrasi tidak bisa dilanjutkan. Namun, jika nomor HP itu belum terdaftar, sistem akan menyimpan data pengguna ke dalam tabel user yang ada pada database. Setelah datanya berhasil disimpan oleh sistem, database bakal mengirimkan konfirmasi kepada sistem tersebut bahwa lalu sistemnya kemudian menampilkan halaman login dan memberikan notifikasi bahwa registrasi akun telah berhasil. Selanjutnya, lalu pada bagian pemesanan layanan, di sana kita bisa lihat ada 4 objek juga, yang dimana di situ ada yang saling berinteraksi, yaitu customer, halaman buat pesanan, sistem weekly need, dan database. Pada proses customer ini, pada saat customer ini membuka menu buat pesanan, sistem akan meminta data paket layanan yang tersedia pada database. Kemudian database itu mengirimkan data pada paket layanan, yang dimana sistem akan menampilkan daftar paket tersebut kepada customer agar dapat dipilih. Setelah melihat daftar paketnya, customer itu bisa memilih paket yang diinginkan serta bisa mengisi detail pesanan seperti alamat, jadwal layanan, dan metode pembayaran, yang dimana nanti datanya itu yang telah diisi tersebut dikirim melalui halaman buat pesanan ke sistem weekly need-nya. Selanjutnya, sistem setelah melakukan validasi terhadap data pesanan untuk memastikan seluruh informasi yang diperlukan telah terisi dengan benar, dan jika datanya valid, sistem akan menyimpan data pesanan tersebut ke dalam tabel orders yang ada pada database dengan status awal, yaitu pending. Setelah data berhasil disimpan, database itu bakal mengirim konfirmasi kepada sistem bahwa pesanan telah tersimpan. Kemudian sistemnya itu bakal menampilkan status pesanan pending pada halaman aplikasinya dan memberikan notifikasi kepada customer bahwa pesanan telah berhasil dibuat. Selanjutnya. Oke, pada pengelolaan pesanan dan admin ini, kita itu bisa melihat bahwa di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 6 fitur, yang dimana di sana ada halaman kelola pesanan, sistem weekly need, database, halaman kelola dan sistem dan database-nya. Jadi di sana ketika proses dimulai, ketika adminnya itu membuka menu kelola pesanan, halaman kelola pesanannya itu bakal mengirimkan permintaan data pesanan yang masih berstatus pending kepada sistem weekly need-nya. Terus kemudian sistemnya itu bakal melakukan query ke database tersebut yang mengambil seluruh data pesanan dengan status pending. Setelah datanya itu ditemukan oleh sistem, datanya itu bakal mengirimkan kembali ke sistem tersebut. Lalu sistemnya itu bakal menampilkan daftar pesanan kepada admin. Selanjutnya, setelah admin itu memilih salah satu pesanan dan menentukan petugas kebersihan yang akan ditugaskan ke pelanggan, data penugasannya itu bakal kemudian dikirim ke sistem weekly need-nya tadi dengan menyertakan identitas petugas atau cleaner yang dipilih.
Setelah menerima data penugasan, sistem bakal melakukan pembaruan pada database. Yang pertama, sistem itu bakal mengubah status petugas pada tabel cleaner-nya menjadi busy sebagai tanda bahwa kalau si petugas itu sedang menangani pekerjaan yang diminta oleh pelanggannya. Setelah pembaruan berhasil, database-nya itu bakal mengirimkan konfirmasi kepada sistem. Kemudian sistemnya itu memperbarui data pesanan pada tabel order yang dimana menambahkan informasi petugas yang ditugaskan serta serta mengubah status pesanan dari pending menjadi proses. Setelah perubahan berhasil disimpan, database kembali mengirimkan konfirmasinya kepada sistem. Selanjutnya. Oke, pada pemberian ulasan ini kita bisa lihat ada empat objek yaitu yang berinteraksi yaitu customer, halaman riwayat, sistem weekly, dan database-nya. Pada yang ulasan ini, pada halaman riwayat pemesanan ini mengirimkan permintaan data pesanan milik customer-nya itu kepada sistem weekly tadi, lalu sistemnya itu melakukan query ke database buat mengambil data pesanan yang dimiliki customer dengan status done atau telah selesai dikerjakan. Setelah itu, database-nya itu bakal mengembalikan data pesanan yang telah selesai kepada sistem. Kemudian sistemnya itu menampilkan daftar pesanan tersebut pada halaman riwayat pesanan yang telah dibuat dari daftar tersebut. Lalu customer itu dapat memilih salah satu pesanan dan menekan tombol beri ulasan. Setelah customer mengisi rating dan komentar berdasarkan pengalaman yang diperoleh setelah menggunakan layanan, lalu pada saat setelah diisi oleh customer tadi, data ulasannya itu dikirim melalui halaman riwayat pesanan ke sistem weekly untuk diproses. Sistem kemudian menyimpan data ulasan tersebut ke dalam tabel review yang ada pada database. Lalu setelah proses penyimpanan berhasil, database mengirimkan konfirmasi kepada sistem bahwa data ulasan telah tersimpan dengan baik. Setelah sistem menerima konfirmasi, sistemnya bakal menampilkan ulasan yang telah dikirim pada halaman riwayat pesanan dan memberikan notifikasi kepada customer bahwa ulasan berhasil disimpan. Jadi pada sequence diagram ini itu menunjukkan alur pemberian ulasan oleh customer-nya. Jadi mulai dari terlihat seperti riwayat, pesanan yang telah selesai, mengisi rating sama komentar, terus hingga data ulasan tersimpan ke database itu dapat ditampilkan kembali ke sistem. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, selanjutnya yaitu ada data flow diagram atau DFD. Di sini DFD itu akan menggambarkan sistem ini secara keseluruhan sebagai satu proses tunggal berserta interaksinya dengan entitas luar, yaitu customer dan admin. Di sini kita mulai dari DFD level 0. Yang pertama, sini customer menunjuk ke sistem, yang dimana itu data registrasi, data pesanan, dan alamat data ulasan. Kemudian ada sistemnya menunjuk ke customer, yaitu yang berisi info paket layanan, status pesanannya, riwayat pesanan, konfirmasi ulasan. Kemudian ada admin menunjuk ke sistem. Di sini data paket, data petugas, penugasan petugas, update status. Kemudian ada sistem menunjuk ke admin, yaitu data pelanggan, data pesanan, laporan bisnis, dan data petugas. Kemudian untuk DFD level 1-nya, di sini terdapat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Terdapat 7 proses utama. Yang di sini ada 1.0 registrasi dan login. Itu berinteraksi dengan D1 user. Kemudian ada 2.0 prolog pesanan itu berinteraksi dengan D2 order. Kemudian 3.0 kelola paket layanan tuh dia berinteraksi dengan D3 package. Kemudian 4.0 kelola petugas dia berinteraksi dengan mana ini
D4 cleaners, 5.0 kelola ulasan, berinteraksi dengan D5 review, kemudian 6.0 berinteraksi dengan kalau laporan itu dia bakal menghasilkan laporan bisnisnya untuk admin yang ini. Kemudian 7.0 kelola alamat. Nah, 7.0 kelola alamat, dia bakal alamat berarti dia bakal ke ini address alamat. Kemudian jadi developer 1 ini data store yang digunakan tuh D1 user, D2 order, D3 package, D4 cleaner, kemudian D5 review, dan masing-masingnya sesuai dengan tabel database yang kita rancang. Kemudian ada dev level 2 yaitu dekomposisi kelola pesanan. Ini lebih kompleks dari yang tadi. Pertama ada 2.1 input pesanan, dia bakal menerima data pesanan dari customer D3 package dan mengambil data dan alamat D6 address kemudian ada 2.2 validasi pesanan. Ini dia bakal validasi pesanan sebelum kita simpan ke D2 order. Kemudian ada 2.3 assign petugas. Sini tuh ini adminnya dia bakal milih dan dia nyuruh petugasnya untuk mengupdate statusnya itu dari busi ke available ya. Jadi busi aja ya, update status busi ya, status busi dulu. Kemudian 2.4 update status pesanan, dia bakal mengubah status pesanannya itu mana dia? Mengubah status pesanan. Terus tadi ada apa tadi? Ada pending, proses, dan done gitu. Kemudian ada 2.5 riwayat pesanan tuh. Ini customernya tuh dapat lihat riwayatnya itu dari mana dia? Sini dari D2 order ini. D2 order, kemudian ada pembatalan pesanan. Ini customer atau admin bisa cancel dia dengan ini cancel reason status cancel gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jelaskan bagian halaman antarmukanya, interface-nya terdapat dua halaman buat customer dan admin. Sebenarnya ada satu halaman lagi buat yang belum login dan register. Jadi pada halaman customer ada login dan register, kemudian sebenarnya login dan register itu sebelum ke halaman customer. Kemudian setelah login masuk ke dashboard customer, itu ada banner promo, paket layanan, sama navigasi di sebelah kirinya. Kemudian bisa ada halaman buat pesanan, riwayat pesanan, dan juga halaman untuk edit profil dan juga alamatnya. Kemudian pada halaman admin terdapat dashboard admin, kelola pesanan, kelola petugas, kelola paket layanan, dan juga data pelanggan dan laporan bisnis. Bisa kita lihat langsung di slide berikutnya.
slide berikutnya itu yang bagian sebelah kiri itu adalah halaman utamanya sebelum melakukan login atau registrasi. Jika mengklik ke pesan sekarang atau memesan gitu, itu otomatis masuk ke bagian halaman login atau register. Kemudian masuk ke dashboard. Yang di tengah itu adalah dashboard dashboard untuk customer. Kemudian yang bawahnya contoh untuk edit profile. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah dashboard adminnya. Next ke slide selanjutnya. Jadi sebenarnya seperti yang di slide sebelumnya sebelah kiri itu sebelum halaman login dan register. Kemudian setelah melakukan login dan register dibagi role-nya sebagai admin atau customer biasa. Jadi ini adalah struktur navigasinya, apa saja halaman yang terdapat pada setiap role-nya, baik itu customer maupun dashboard admin. Kemudian selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, selanjutnya ada implementasi, yaitu isinya itu penerapan ajaran bab 3 dalam bentuk sistem nyata, modul demi modul yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 modul inti sistem well client. Yang pertama yaitu autentikasi, yang dimana register dan login dengan password hosting mengarah otomatis sesuai role. Yang kedua yaitu pemesanan layanan. Pemesanan layanan ini dilakukan oleh customer melakukan pemilihan paket, alamat dan jadwal status awal pesanan atau pending. Yang ketiga yaitu pengelolaan pesanan. Pengelolaan pesanan ini terdapat admin, exec, petugas, yang dimana admin ini melakukan status perubahan proses sehingga down dan atau dibatalkan. Yang keempat yaitu ulasan atau review. Ulasan atau review ini dilakukan setelah status selesai atau done. Customer diberi rating 1-5 dan komentar. Yang kelima, laporan bisnis. Laporan bisnis ini yaitu statistik total pesanan, yaitu pendapatan petugas aktif dan rata-rata masing-masing. Next. Selanjutnya yaitu teknologi dan influencer system. Sistem well client ini diimplementasikan dengan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan non-fungsional yang telah dirumuskan pada bab 2 tadi, yang dimana basis data yang diisi oleh MySQL sebagai sistem manajemen basis data rasional atau KNF 02. Yang kedua yaitu web server lokal. Yang dimana ini yaitu digunakan XMPP pada lingkungan Lookout untuk tahap pengembangan dan pengujian. Yang ketiga yaitu antarmuka responsif, yang dimana antarmuka responsif ini dikembangkan agar dapat diakses dari berbagai ukuran layar atau KNF 03. Sehingga keamanan ini dilakukan untuk selanjutnya yaitu memeriksa keamanan, yaitu untuk menaruh seluruh password pengguna dan disimpan dalam bentuk terinskripsi atau password hosting sesuai KNF 04, menjaga kerahasiaan dan data pengguna. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami yang berjudul WCLANet. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.